Oke, fokusnya udah oke kan. Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bangke. Udah lama nih gua nggak bikin konten ya. Sorry karena banyak kesibukan dan lain sebagainya. Cuman ya moga-moga dengan konten kali ini gue juga akan lebih bisa konsisten lagi nih. Amin. Konten gue kali ini masih seputar dunia lari, seputar dunia kehidupan aktif, tapi mungkin nggak menyentuh tentang tips and trick berlari nih, tapi lebih kepada gadget dan teknologi seputar dunia lari, yaitu jam, GPS watch atau activity tracking. Apa itu? Nah, kita akan mulai sebentar lagi. Let's go! Woi Bangke, buat sahabat aktif yang ngikutin juga dunia teknologi dan gadget, mungkin tahu bahwa beberapa hari lalu Apple baru aja mengeluarkan produk Apple Watch series yang terbaru, yang ke-6. Jadi di series 6 ini sebenarnya nggak banyak improvementnya dari Apple series 5, dan gua nggak akan bahas detail mengenai apa itu series 5 beda dengan series 6 dan seri-seri sebelumnya. Namun di series 6 ini Apple menambahkan fitur mengenai blood measurement, mungkin seperti pulse oximeter ya, pengukuran kadar oksigen dalam darah, yang akhirnya membuat gue berpikir bahwa ini mirip banget dengan jam Garmin yang gue pakai saat ini gitu ya, walaupun fitur itu sudah ada mungkin setahun 2 tahun lalu ya, dan akhirnya Apple mengeluarkan fitur itu di rilis jam yang saat ini. Dan yang membuat gue juga makin berpikir, kalau gue harus milih, kalau gue adalah orang yang baru mulai berlari hari ini dan gue akan membeli jam lari pertama gue, ya kita sebutnya jam lari, apakah gue akan membeli GPS watch atau gue akan beli smartwatch Apple Series 6 tadi gitu. Karena ya makin kesini ternyata smartwatch ini fiturnya sudah hampir sama GPS watch. Nah, sebagai disclaimer sebelum gue lanjutin, konten gue ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Produk yang gue pakai saat ini memang murni gue beli dengan uang gue sendiri, dan ini adalah memang murni just sharing dari pemikiran gue yang mungkin bisa bermanfaat dan juga memberikan tambahan informasi untuk sahabat aktif yang menonton konten ini. Oke, kita lanjut. Gue pribadi di dunia lari ya sudah pakai GPS watch, activity tracker, whatever kita mau bilang. Ya mungkin dari sejak tahun 2000 berapa ya, 2015 kan, 2014 itu yang pertama gue pakai itu sebenarnya lebih ke fitness watch Suunto, aku lupa tipe berapa, tapi memang dia ada chest strapnya gitu, dan itu gue pakai untuk lebih kepada ngitung waktu dengan heart rate-nya. Masih sederhana banget, belum ada metrik sana sini, pokoknya ya pure semua direkord di jamnya lah gitu. Gue nggak inget kalau itu tuh bisa di sync ke jam dengan cara apapun lah gitu. Kemudian gue mulai ganti dengan Garmin FR225 yang ada integrated optical heart rate-nya. Wah, itu rasanya bedanya jauh banget kenyamanannya ya, walaupun pasti kali akurasinya beda, tapi ya sebagai recreational runner gue udah cukup puas memakai jam yang memang hanya pakai jam aja gue bisa ngedetek heart rate gue dan memiliki akurasi GPS sekelas Garmin. Itu sudah hal yang menyenangkan lah. Tahun demi tahun gue mulai upgrade GPS watch gue. Beberapa kali gue sempet ngelirik ya smartwatch, karena ya gue pada dasarnya sih seneng produk-produk Apple ya. Cuman ya pada akhirnya itu nggak cukup untuk kebutuhan gue saat itu, sehingga akhirnya gue tetap kembali menggunakan GPS watch untuk keperluan gue berolahraga. Apalagi setelah gue mulai switch ke Fenix lineup, ya modelnya kan benar-benar kasual ya, benar-benar bisa gue pakai nih untuk hari-harian lah gitu. Agak beda modelnya yang nggak terlalu sporty kalau dibandingkan dengan Forerunner series. Jadi pada akhirnya sampai hari ini pun ya gue stick dengan jam GPS Garmin Fenix ini gitu. Dan Apple Watch Series 6 ini yang mulai membuat gue berpikir bahwa fiturnya sudah hampir sama sebetulnya sama GPS Watch. Dan obviously smartwatch Apple Watch punya display yang lebih bright, punya fitur yang lebih macam-macam, social fiturnya ya banyak, dia integrate dengan iPhone,
dia bisa mengontrol kamera, dia bisa ya, menerima telepon atau apapun lah gitu. Yang lebih ekosistem apabila memang sahabat aktif juga kebetulan pengguna iPhone dan biasanya pengguna Apple Watch, definitely akan menjadi pengguna iPhone juga kan. Itu yang membuat gue ya berpikir ya kalau ada orang yang baru mau berlari, mungkin mungkin smartwatch saat ini sudah hampir bisa mendekati kebutuhan yang dibutuhkan oleh recreational runner pada akhirnya gitu. Kita sudah tiba di era di mana smartwatch itu yang awalnya hanya menaruh sport sebagai salah satu fitur, ya saat ini sudah bisa dipakai sebagai main tracker untuk misalnya kalau kita harus berlari atau bersepeda, mungkin berenang juga. Karena ya oke, di satu sisi memang kalau gua harus sebut Garmin, ya matriksnya luar biasa gitu. Sebut aja VO2 Max, kemudian training effort, kemudian kalau di Fenix namanya ada yang namanya Pace Pro. Tapi ya pada akhirnya kalau kita bicara recreational runner, ya apakah semuanya itu ada artinya atau bagaimana sebenarnya? Toh kalau kita juga pakai GPS watch yang for runner yang istilahnya entry level, nggak jadi masalah juga sebetulnya kan. Dan gue pribadi juga gue happy dengan training effortnya, maintaining, kemudian peaking atau lack of anaerobic. Cuman ya kalau lagi zaman begini lack of anaerobic aja. Gue nggak melakukan interval juga dari kemarin dan ya yang ngerasain keperluannya kan gue sendiri. Nah jadi ya tuh untuk beberapa poin mungkin lengkap, tapi ya sekarang kita bicara bahwa smartwatch yang tadinya itu kayak jam mainan di dunia olahraga, sekarang sudah mulai serius, sekarang sudah mulai benar-benar menaruh research khusus agar memang benar-benar bisa, menurut gue yang mencuri pasar orang-orang yang selama ini memakai GPS watch untuk olahraganya. Dan ini akan menarik nih dalam 3, 4, 5 bulan ke depan gitu. Ya nggak menutup ya kalau gue nanti mungkin pada akhirnya akan menggunakan Apple Watch saja instead of Garmin Fenix gitu. Memang salah satu batasan yang masih kentara kalau untuk segmen tertentu dari olahraga adalah masalah battery life-nya tentunya. Karena memang ya jelas teknologi layarnya kan beda ya. Otomatis jam-jam GPS yang memang masih menggunakan layar sederhana ini menjadi keuntungan, menjadi advantage, akan lebih awet jamnya. Apalagi kalau misalnya kayak kita pakai yang Fenix lineup seperti ini. Tapi ya kembali, kalau hanya untuk dipakai lari pagi, sepedaan ke kedai kopi, ya half marathon lucu-lucu, gua rasa smartwatch sudah bisa jadi pilihan yang sustainable, yang bisa dipakai dalam waktu panjang, at least 1 tahun. Karena biasanya iterasi smartwatch kan cepet-cepet ya. Sebelum akhirnya mungkin usernya makin pinter, makin bisa lari, di situ dia mulai merasa kekurangan, misalnya tadi dari sisi baterai, dan dia akan mulai memiliki 1 jam, mungkin juga hanya memiliki 1 jam GPS watch entry level aja yang memang diklaim baterainya lebih awet kalau memang dia mau lari maraton misal. Di dalam opini gue menarik dengan rilis dari series 6 ini dengan fitur ya oksigen level, karena ya pada akhirnya kalau gue juga adalah orang biasa, apa iya gue perlu ngukur pulse oximeter gitu. Gue pribadi aja bisa dihitung pakai jari nih selama pakai jam ini berapa sering gue mengaktifkan fitur pulse oximeternya. Tapi ya kembali ya, kebutuhan orang akan berbeda-beda. Mungkin memang ya saat ini sudah trennya ke arah situ. Kemudian contohnya lagi sleep tracking. Gue nggak tahu sih kalau sahabat aktif ada yang tidur menggunakan jam seperti ini ya gitu. Apple Watch kelihatannya lebih oke untuk dipakai men-track tidur ya dibandingkan jam Fenix 6 ini gitu. Tapi ya kembali, ini adalah preferensi dan ya silakan sahabat aktif bisa leave komen di bawah. Jam apa yang sahabat aktif pakai saat ini untuk berlari atau bersepeda, apakah oke, apakah ada kekurangannya, apakah sahabat aktif kalau belum pakai Apple Watch dengan Apple Watch yang sekarang mungkin berminat untuk switching ke smartwatch, dengan alasan apa, silahkan tulis di komen di bawah. Dan itu aja sharing dari gua, semoga bermanfaat dan lumayan ngeracunin. Silahkan lihat karena di beberapa marketplace udah mulai ada pre-ordernya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe serta share konten bermanfaat ini agar gue juga makin sering membuat konten-konten lainnya. Sampai jumpa di konten gue berikutnya dan peace out.